Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar katsira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahu din, walau karihal kafirun. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi a'ada al-a'yada wa karrara, wa ahmaduhu subhanahu wa ta'ala an khalaqa wa sawwara, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yadkhulu bihal mizanu fil mahsyar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, afdalu man shalla wa hajja wa tamar, wa khairu man dhaha wa aqqa wa bada wa ahda wa nahar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ar-raufir rahim dzil khuluqil azim wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi fi kulli lahzatin adada kulli hafidin wa qadim. Usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala hikayatan an sayyidina Ibrahim alaihi salam, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, maha besar Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah di permukaan bumi ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hamd, hanya milik Allah segala puja dan puji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sukses adalah kata-kata yang begitu indah. Sukses adalah dambaan setiap manusia. Sukses adalah wujud makna kenyataan arti satu kehidupan. Hari ini miliaran umat Islam memperingati suksesnya seorang hamba, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk melaksanakan perintah Allah menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Allahu Akbar, maha besar Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah di permukaan bumi ini, hanyalah Allah. Walillahil hamd, hanya milik Allah segala puja dan puji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sukses besar yang diraih oleh Nabi Ibrahim bukan datang begitu saja, tapi siapapun yang mendambakan kesuksesan membutuhkan satu perjuangan. Allah tidak akan memberikan satu kesuksesan tanpa adanya perjuangan. Begitu juga nilai sukses. Besar dan kecilnya sukses tergantung bagaimana besar dan kecilnya perjuangan seseorang dalam menghadapi kehidupan ini. Kalau kita melihat kesuksesan Nabi Ibrahim alaihissalam bukan hanya dalam perintah menyembelih putranya Ismail, tapi para hadirin, Quran, kitab yang begitu agung, Quran yang begitu mulia, Quran berisikan 114 surat. Kalau kita amati lebih dari 25 surat, Allah menyebutkan tentang perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan
Allah pun menamakan salah satu surat di dalam Al-Quran dengan nama Nabi Ibrahim, yaitu surat Ibrahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesuksesan yang besar ini bukan hanya merupakan ketinggian Nabi Ibrahim. Betul para hadirin, dengan usaha keras Nabi Ibrahim sampai Nabi Ibrahim pun ditingkatkan berbagai derajatnya oleh Allah. Nabi Ibrahim adalah Nabi. Nabi Ibrahim adalah Rasul. Nabi Ibrahim adalah ulul azmi. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim adalah Khalilullah. Begitu tinggi kedudukan Nabi Ibrahim di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah mengangkat begitu tinggi derajat Nabi Ibrahim? Karena begitu tinggi nilai perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini pelajaran bagi kita. Hidup tidak ada artinya kalau kita tidak berjuang. Hidup tidak ada artinya kalau kita tidak bisa meraih kesuksesan. Kecil atau besar, kita harus meraih kesuksesan. Allahu Akbar. Maha besar Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah di permukaan bumi ini melainkan Allah. Walillahil hamd. Hanya milik Allah segala puja dan puji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perjuangan panjang Nabi Ibrahim tadi saya katakan bukan hanya manfaat bagi Nabi Ibrahim dan keluarganya, tapi manfaatnya untuk kehidupan manusia sampai hari kiamat. Dari begitu manfaatnya para hadirin, sampai-sampai kita umat Nabi Muhammad SAW lewat Al-Quran, lewat Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan kita untuk merayakan hari raya Idul Adha, untuk memperingati kesuksesan Nabi Ibrahim, supaya kita bisa mengambil arti kesuksesan dari satu perjuangan. Nabi Ibrahim adalah pelopor tauhid. Allah menceritakan di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim lahir, tumbuh berkembang hidupnya di satu negara namanya Babilonia. Negara Babilonia ketika itu adalah negara paling kaya di dunia, dipimpin oleh seorang raja yang kafir bernama Raja Namrud. Ketika Nabi Ibrahim mengingatkan Raja Namrud, perjuangan yang begitu besar, kita umat Islam semuanya sudah mengetahui bahwa Nabi Ibrahim sempat dibakar oleh Raja Namrud. Bayangkan para hadirin, Raja Namrud, seorang raja memerintahkan seluruh rakyatnya untuk mengumpulkan kayu bakar. Setelah kayu bakar begitu kumpul bagaikan gunung, kemudian kayu bakar itu dinyalakan. Ketika akan melempar Nabi Ibrahim di tengah-tengah kayu bakar, Namrud dan para menterinya pun sempat kebingungan. Setan ikut ambil andil. Setan menjelma sebagai orang tua. Setan mengatakan, "Hai Raja, aku adalah seorang yang berpengalaman untuk memasukkan Ibrahim bisa sampai terpelanting di tengah-tengah api. Bikinlah satu alat namanya manjani." Setelah dibikin itu alat manjani, kemudian Namrud dan pembesar-pembesarnya naik panggung, ingin melihat bagaimana proses matangnya Ibrahim di tengah-tengah jilatan api yang begitu luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada satu hal, detik-detik yang sangat amat penting, dan inilah arti tauhid. Tauhid bukan sekedar ilmu, tapi perlu ada amal tauhid. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim terpelanting di angkasa dengan alat manjaniknya, Nabi Ibrahim melihat di bawah api yang begitu menjulang, dan Namrud pembesar-pembesarnya sudah menunggu bagaimana terbakarnya Nabi Ibrahim. Tapi ada kejadian yang cukup aneh. Inilah yang dinamakan pelopor tauhid, pelopor iman. Ketika di angkasa Nabi Ibrahim, beberapa detik lagi akan masuk ke dalam apinya Namrud, Allah memerintahkan malaikat Jibril. Allah mengatakan, "Ya Jibril, adrik Ibrahim." Jibril, cepat tangani Ibrahim. Ketika malaikat Jibril menemui Nabi Ibrahim di angkasa, hanya beberapa detik akan masuk ke dalam api. Malaikat Jibril
pun sempat menguji keimanan Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril pun sempat menguji ketauhidan Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril mengatakan, "Ya Ibrahim, ana Jibril, alaka hajat ilayah?" Kata Jibril, "Hai Ibrahim, aku ini Jibril. Apakah engkau membutuhkan pertolonganku?" Bayangkan kalau kita semuanya dalam keadaan seperti ini, pasti akan mengatakan, "Betul, tolonglah aku sekarang." Tapi apa kata Nabi Ibrahim? Ketika malaikat Jibril mengatakan, "Aku Jibril, apakah engkau membutuhkan pertolonganku?" Di saat-saat yang paling genting, apa kata Nabi Ibrahim? "Amma ilaika ya Jibril, adapun kepadamu Jibril, engkau adalah sama dengan aku, makhluk Allah. Aku tidak membutuhkan engkau." Spontan meluncur dari lisan Nabi Ibrahim, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Ini para hadirin. Ketika di angkasa hanya beberapa detik akan masuk ke dalam api, Nabi Ibrahim akan ditolong oleh Jibril atas perintah Allah, tapi ditolak oleh Nabi Ibrahim. Yang aku tunggu adalah pertolongan Allah dengan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ucapan ini meluncur dari lisan Nabi Ibrahim di angkasa, hanya beberapa detik akan masuk ke dalam api. Ketika Allah mendengarkan ucapan Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil, hanya Allah yang akan mencukupi aku. Spontan Allah mengatakan dalam surat Al-Anbiya, Allah memerintahkan kepada api, "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Api yang begitu panas diajak bicara oleh Allah. Semua makhluk Allah taat kepada Allah. "Hai api," kata Allah, "jadilah kamu dingin dan membawa selamat untuk Ibrahim." Pakar-pakar tafsir mengatakan, seandainya Allah tidak mengatakan selamat, hanya mengatakan dingin, Nabi Ibrahim akan masuk ke dalam apinya Raja Namrud, bukan mati kepanasan, tapi mati kedinginan. Tapi Allah mengatakan, "Wassalaman," berilah keselamatan wahai api. Inilah para hadirin, pertolongan Allah bagi orang yang mau berjuang, mempertahankan keimanan dan keislamannya, mempertahankan akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar. Maha besar Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah di permukaan bumi ini kecuali hanya Allah. Walillahil hamd. Hanya milik Allah segala puja dan puji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu saat ketika Nabi Ibrahim mengembara dakwah menyebarkan agama Allah, Nabi Ibrahim pernah ditanya, "Nabi Ibrahim, engkau dalam menjalani kehidupan ini paling membahagiakan itu kapan?" Nabi Ibrahim mengatakan, "Dalam aku menjalani kehidupan ini paling bahagia adalah ketika aku berada di apinya Raja Namrud. Karena begitu dingin dan membawa selamat." Ketika Raja Namrud melihat Nabi Ibrahim masuk ke dalam api tidak terbakar, Nabi Ibrahim sempat berjalan-jalan ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara, bagaikan di tengah-tengah objek wisata yang begitu indah. Ini punya arti para hadirin. Artinya apa? Tantangan menjadi tontonan apabila kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Allahu Akbar, Maha Besar Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah di permukaan bumi ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hamd. Hanya milik Allah segala puja dan puji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu lagi, kalau kita ceritakan tidak bijaksana lewat khutbah Idul Adha pada pagi hari ini. Tapi ada satu hal yang sangat penting. Umumnya fokus pemikiran umat Islam dalam menghadapi hari raya Idul Adha adalah masalah korban. Mengurusi masalah kambing, mengurusi masalah sapi, itu sangat penting. Itu sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Sampai Nabi pun pernah mengancam bagi umatnya yang mampu di hari raya tidak mau melaksanakan korban. Nabi mengatakan, "Fala yaqrab musallana." Tidak perlu mendekat ke musalla kita, ke masjid kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada hal yang penting, yaitu peristiwa korban.
Ketika Nabi Ibrahim sudah yakin bahwa perintah menyembelih Ismail betul-betul dari Allah, bukanlah serta-merta Nabi Ibrahim kemudian memanggil Ismail, kemudian Ismail diikat. Tidak. Lihat surat As-Saffat ayat 99, begitu indah Allah menceritakan ketika Nabi Ibrahim sudah yakin harus memotong, menyembelih putranya atas perintah Allah. Itu Ismail yang menurut pakar-pakar tafsir usianya sudah 10 bahkan 11 tahun. Diajak bicara Ismail dengan panggilan yang begitu indah. Nabi Ibrahim mengatakan, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara, sambil memegang punggung anaknya dengan kata-kata yang begitu lembut. Nabi Ibrahim mengatakan, wahai anakku sayang, aku diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, fandur madza tara, bagaimana pendapatmu nak? Bukan Nabi Ismail langsung diikat, malah diajak, dimintai pendapat. Fandur madza tara, bagaimana pendapatmu nak? Engkau harus disembelih, aku akan melakukan perintah Allah. Nabi Ismail seorang yang sudah cukup besar, di atas 10 tahun, mengerti bahwa pisau apabila mengenai leher akan sakit dan mematikan. Tapi apa kata Ismail? Ismail spontan mengatakan, ya abati al-ma tukmar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, silakan lakukan. Kalau itu betul-betul perintah Allah, insya Allah aku akan menjadi orang-orang yang sangat sabar. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Coba kita bayangkan, seandainya ketika Nabi Ibrahim mengatakan, bagaimana pendapatmu nak? Engkau akan aku sembelih. Maaf, seandainya ketika itu Ismail melarikan diri, maka Nabi Ibrahim akan gagal. Sampai hari ini tidak ada hari raya Idul Adha. Sampai hari kiamat tidak dikenang. Tapi apa kunci sukses yang begitu besar yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim? Adalah taatnya Ismail. Ini peran seorang anak. Orang tua dapat melaksanakan perintah Allah karena didukung oleh taatnya seorang anak. Seandainya Nabi Ismail tidak taat, Nabi Ibrahim pun akan gagal. Tapi ada satu rahasia di balik itu, para hadirin. Kenapa Ismail itu taat? Jawabannya adalah hasil dari payah didikan Nabi Ibrahim sebagai orang tua. Ini satu gambaran yang indah. Apabila seorang tua yang begitu peduli kepada anak, mendidik anak, di samping pendidikan duniawiya, tidak kalah pentingnya pendidikan dininya, anaknya menjadi seorang yang taat dan akan menjadi sukses seorang tua karena dukungan seorang anak. Allahu Akbar. Maha besar Allah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah di permukaan bumi ini kecuali Allah. Walillahil hamd, hanya milik Allah segala puja dan puji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk mengakhiri khutbah Idul Adha pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan rahasia sukses yang ditempuh oleh Nabi Ibrahim sehingga Nabi Ibrahim sukses melaksanakan perintah Allah karena faktor ketaatan Ismail. Allah menceritakan di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci untuk umat Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah menceritakan kesuksesan Nabi Ibrahim AS. Artinya apa? Seakan-akan Allah mengatakan, hai umat Nabi Muhammad, kalau anda semuanya ingin sukses, ikutilah Nabi Ibrahim. Kalau anda semuanya ingin putra-putrinya menjadi putra-putri yang soleh-solehah, ikutilah langkah-langkah yang ditempuh oleh Nabi Ibrahim. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Ada 3 langkah penting rahasia sukses Nabi Ibrahim alaihissalam. 2 Allah sebutkan dalam surat As-Saffat, yang 1 Allah sebutkan dalam surat Ibrahim. 3 sukses ini dikemas oleh ulama ahli tarbiyah, ulama-ulama pendidikan Islam. Yang pertama, ittina'ul aba bidu'ail aulad. Yang pertama, perhatian orang tua untuk selalu mendoakan anak.
Lihat As-Saffat 99. Nabi Ibrahim, istrinya belum hamil, sudah berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ismail dalam kandungan terus, Rabbi habli minas sholihin. Ketika Ismail tumbuh berkembang terus, Rabbi habli minas sholihin. Berdoa supaya anaknya wujud menjadi anak yang soleh. Doa mempunyai peranan yang sangat amat penting. Apalagi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, doaul walid li waladihi ka doain nabi li ummati. Doa seorang tua untuk putranya bagaikan doanya seorang nabi untuk umatnya yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para hadirin, kalau sekarang ini orang tua mendoakan anak setiap habis sholat 5 kali rasanya kurang cukup. Keadaan yang cukup mengerikan, keadaan yang cukup memprihatinkan. Orang tua harus berusaha bangun malam tahajud khusus untuk mendoakan putranya dan putrinya. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dirinya kita sendiri. Yang kedua para hadirin, kunci atau rahasia sukses yang ditempuh oleh Nabi Ibrahim adalah istina'ul aba bimu'asyaratil aulad. Perhatian orang tua terhadap pergaulan anak. Tapi kita mendengar Nabi Ibrahim tumbuh berkembang di negara Babilonia yang begitu kaya raya. Tapi ketika akan mempunyai anak Ismail, Nabi Ibrahim meninggalkan negara yang begitu kaya raya. Nabi Ibrahim hijrah menuju Mekah Al-Mukarramah. Ketika itu Mekah miskin, kering rontang. Kenapa Nabi Ibrahim menempuh hijrah? Karena Nabi Ibrahim berpikir, di Babilonia walaupun kaya raya, tapi akhlaknya bobrok, mentalnya bejat. Kalau anakku hidup di Babilonia, pergaulannya akan menjadi pergaulan yang memprihatinkan. Walaupun di Mekah kering rontang, tapi akhlaknya begitu tinggi. Nyata para hadirin, sudah kuat Nabi Ibrahim, tapi Ismail yang begitu muda. Karena lingkungan yang begitu bagus, Nabi Ismail menjadi anak yang soleh. Sampai disembelih pun mentaati apa yang dimaukan oleh orang tua. Yang ketiga, istina'ul aba bi sholatil aulad. Yang ketiga Allah sebutkan dalam surat Ibrahim ayat 40, yaitu perhatian orang tua terhadap sholatnya anak. Nabi Ibrahim, Nabi, Rasul, Ulul Azmi, Khalilullah begitu perhatian terhadap sholatnya anak. Kalau kita Nabi bukan, Rasul bukan, wali bukan, tidak memperhatikan sholat anak kita, apa kira-kira yang akan terjadi? Kalau kita melihat keadaan kita sekarang ini begitu memprihatinkan pergaulan anak kita, tapi anak kita akan selamat apabila dititipkan kepada Allah. Bagaimana cara kita menitipkan anak kita kepada Allah? Perintahkan anak kita sholat. Pelajari sholat yang betul. Kalau anak kita sholat, berarti dititipkan kepada Allah. Kalau dititipkan kepada Allah, insya Allah akan selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan para hadirin kita semuanya akan diberi kesemangatan oleh Allah untuk mengikuti langkah perjuangan Nabi Ibrahim, sehingga kita semuanya akan diberi kesuksesan dunia akhirat. Aku qauli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar katsira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fatal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.